Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 5 akan membahas tentang intervensi dengan pendekatan kognitif perilaku. Kami yang beranggotakan Amaranggana, Indah Lianawati, Iltaza Mahira, Nur Fauzi Saputro, dan Wulansari. Yang pertama ada sejarah intervensi kognitif perilaku. Lahirnya intervensi dengan pendekatan perilaku tak lepas oleh kemunculan aliran behavioristik. Peristiwa tersebut ditandai dengan dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris yaitu Eysenck tentang terapi behavior pada tahun 1952. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Salah satu eksperimen yang paling berpengaruh pada pendidikan behavioristik ini adalah eksperimen Pavlov dengan classical conditioning dan Bechterev dengan instrumental conditioning-nya. Teori dan tekniknya dikemukakan oleh Pavlov berguna dalam memecahkan masalah tingkah laku abnormal seperti histeria, opsional neurosis, dan paranoid. Pada perkembangan selanjutnya, muncullah teori dan metode kognitif behavioral yang menggunakan pendekatan ABC oleh Albert Ellis. Terdapat pula tokoh lain yang turut mengembangkan teori ini, yakni Aaron, Donald, dan Albert Bandura, di mana teori ini menempatkan faktor kognitif dan emosi sebagai upaya untuk memahami masalah perilaku individu. Pada rentang waktu ini, Aaron mengembangkan bentuk psikoterapi yang awalnya ia beri nama terapi kognitif atau kini yang lebih dikenal dengan terapi perilaku kognitif. Beberapa bentuk CBT bagi karakteristik terapi Beck, tetapi formulasi dan penekanan mereka dalam pengobatan bervariasi hingga tingkat tertentu. Ini termasuk terapi perilaku emosional rasional, terapi perilaku dialektik, terapi pemecahan masalah, terapi penerimaan dan komitmen, terapi paparan, terapi pemrosesan kognitif, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep dasar intervensi kognitif perilaku. Konsep dasar kognitif perilaku adalah penggabungan strategi perilaku dan proses kognitif yang bertujuan mencapai perubahan kognisi dan perilaku individu. Fokus dalam terapi kognitif yaitu pada asumsi, pikiran, dan kepercayaan. Terapi kognitif membentuk individu untuk belajar mengenali dan mengubah pikiran irasional menjadi rasional. Terapi kognitif perilaku menurut Aaron sebagai pendekatan konseling yang dirancang guna menyelesaikan permasalahan individu pada saat ini dengan melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam intervensi kognitif perilaku. Teknik-teknik yang digunakan dalam pendekatan kognitif perilaku menurut Westbrook adalah sebagai berikut. Yang pertama ada self-assessment. Self-assessment adalah upaya mengukur reaksi seperti perilaku, perasaan, dan pikiran yang muncul sebagai respon terhadap berbagai pengalaman dan kehidupan. Pengukuran dalam self-assessment dilakukan dalam bentuk pencatatan frekuensi atau intensitas respon yang dapat menjadi patokan guna melihat perbaikan pada diri individu. Yang kedua ada restrukturisasi kognitif. Fokus dari restrukturisasi kognitif yaitu upaya mendorong individu untuk menyadari fungsi kognitif yang maladaptif, menyadari berbagai dampak yang disebabkan dan mempromosikan perbaikan melalui upaya penanaman fungsi kognitif yang lebih adaptif. Yang ketiga ada pelatihan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yaitu upaya yang dilakukan setelah individu mulai mengubah fungsi kognitif yang maladaptif dengan tujuan mencari solusi praktis dalam permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, ada pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial sangat berkaitan dengan tahapan restrukturisasi kognitif. Individu diajarkan menghadapi situasi sosial dengan berbagai kemungkinan yang dapat memunculkan distorsi kognitif terkait dengan penilaian dari lingkungan sosial. Dari pembahasan kita hari ini, yang terakhir adalah tujuan dalam intervensi kognitif perilaku. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy merupakan konseling yang menitikberatkan pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan baik fisik maupun psikis dan melihat ke masa depan daripada masa lalu.
Selain itu, tujuan dari konseling kognitif behavior yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor dihadapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba menguranginya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.